Sampai Jakarta sekitar jam 3 yang mulia. Jam 3. Sekitar jam 3 langsung diarahkan ke, kan itu sudah bilang, ibu sudah bilang ke Saguling. Jadi kami sudah buka maps langsung ke Saguling, terus langsung diarahkan langsung masuk ke carport yang mulia. Masuk carport, Om Kuat buka pintu, pintu ibu, baru sudah turun ibu, Susi sudah turun, baru saya turun. Sebelum turun ibu sempat bilang ke saya yang mulia, Dek nanti senjatanya bawa di atas, bawa di lantai 3 ya. Senjata ini yang mulia apa? Bagaimana coba ceritakan? Sebelum ibu turun, ibu sempat bilang, Dek nanti senjatanya dinaikkan ke lantai 3 ya. Artinya ketika saudara Putri memerintahkan senjata itu dibawa ke lantai 3, berarti saudara Putri tahu pada saat Ricky memasukkan senjata itu? Atau Enggak, saudara Putri tahu? Senjata stayer yang mulia. Lah iya makanya kan, itu kan senjatanya korban kan? Senjata stayer itu senjata yang di mobil ibu yang mulia. Iya, itu senjata korban bukan? Bukan ya? Bukan yang mulia, kalau senjata korban HS yang mulia. Terus? Jadi karena ibu bilang begitu, saya pertama turunin barang dulu. Saya ambil barang dari mobil RX juga turunin, taruh di depan, di dalam yang mulia. Baru bawa ke atas. Pertama PCR, habis PCR baru bawa ke atas yang mulia, ke lantai 3. Untuk barang-barang saya cuma taruh di ini yang mulia. Karena kata almarhum kan taruh aja di depan lift. Jadi kami cuma taruh di depan lift, saya membuat. Saya turun lagi, ambil senjata stayer, terus naik lagi ke atas yang mulia. Sebentar, saudara tadi naik ke lift bersama Kuat? Naik ke lantai 3 yang mulia. Iya, naik ke lantai 3 pakai lift atau? Oh, pakai tangga yang mulia. Pakai tangga bersama? Kuat yang mulia. Barengan? Iya barengan. Berjalan. Pas ngantar barang itu yang mulia. Oke, kemudian saudara turun lagi? Turun lagi. Kuat ada di mana? Turun juga yang mulia. Oh, ikut soalnya turun. Kan barang banyak yang mulia. Oke, terus? Baru saya Om Kuat ambil barang, saya ambil senjata yang stayer yang mulia. Naiklah kami ke lantai 3 yang mulia. Sampai lantai 3 karena untuk barang-barang kan mungkin masih bisa diletakkan di depan lift. Kalau senjata api kan nggak harus diletakkan kan. Jadi saya minta petunjuk ke ibu, izin ibu untuk senjatanya. Diajaklah saya, oh iya sini deh, diajaklah saya masuk yang mulia. Diajak saya masuk, Om Kuat juga ikut masuk. Om Kuat berhenti itu di meja rias yang mulia. Pas ada lorong itu, sebelum masuk lorong ada meja rias. Di situ baru saya diajak ibu ke dalam lorong, baru masuk ke kamar yang mulia, sebelah kanan. Masuk kamar, ibu tuntun terus sampai di lemari senjata yang mulia. Ibu yang bukain pintu pintu lemarinya, saya kaget juga, saya lihat senjata semua, banyak senjata. Jadi saya langsung, ibu langsung bilang taruh di situ aja deh, saya gantung senjata stayer itu, baru ibu tutup, saya bilang izin ibu, saya keluar lagi sama Om Kuat. Oh, saudara keluar lagi sama Kuat, kemana? Kuat. Kami turun karena dari pagi kami belum makan yang mulia. Oh, berdua dengan Kuat? Berdua, turun. Saudara melihat terdakwa Ferdi Sambo? Pada saat itu belum melihat yang mulia. Oke, kemudian saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Senjata HS? Masih di mobil yang mulia. Masih di mobil, oke, kemudian? Jadi turun ke lantai yang mulia kami. Langsung ke arah dapur yang mulia, karena kebetulan belum makan dari pagi yang mulia. Karena saya takut saya bilang ke bibinya, saya minta tolong ke bibi, minta tolong bikinin teh dong, teh manis. Baru habis itu saya turun lagi, belum sempat dibuatin, saya langsung turun. Turun kita ke depan rumah yang mulia. Saya langsung ke depan rumah ya, di situ banyak, ada Bang Romer, ada Yogi, ada Daden, ada Damson, ada Farhan, baru ada Patwal dari Magelang juga yang mulia. Kami di depan, nongkrong kami di depan yang mulia. Nongkrong, baru saya bilang ke Bang Daden, Bang, masa kami pulang dari Magelang nggak dipesenin makanan? Bang Daden, oh iya Cat, nanti dipesenin. Bang Daden pesen makan lah pada saat itu, karena ada Patwal juga yang dari Magelang kan yang mulia. Baru ada mungkin sekitar 1 jam yang mulia. Tiba-tiba Bang Riki keluar yang mulia. Bang Riki keluar dari pagar. Saudara waktu itu sedang ngobrol? Sedang ngobrol dengan Daden? Dengan Daden. Ada almarhum juga. Almarhum posisinya di mana? Di dekat saya yang mulia. Oh, bersebelahan, lagi nunggu. Damson yang sebelah sana, sebelah Damson baru almarhum, habis itu Bang Romer, Yogi. Oke. Kemudian? Baru Bang Riki keluar, ambil kursi, dia taruh di dekat saya yang mulia.
Baru dia maju kayak berbisik yang mulia ke saya. Chat dipanggil bapak ke lantai 3. Saya bilang, untuk apa bang? Dia bilang, nggak tahu Chat. Baru saya pertama dia kok naik ke lantai 3 kan, karena kan nggak pernah sebelum-sebelumnya yang mulia. Apalagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri, baru mau jalan Bang Riki bilang, Chat naik lift aja Chat. Bagaimana? Oh. Naik lift aja. Bang Riki bilang, saya masuk, saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar, pas pintu lift terbuka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia, dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Saya bilang, mana Riki? Bang Riki di bawah yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian? Saya tanya ke Bapak, saya perintah Bapak, sini dek. Pada saat itu Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah, baru dibawa saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Okay. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu, saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya ini ada kejadian Magelang. Baru dia, Joshua Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu, saya kaget yang mulia. Wah kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia, karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah enggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pangkat saya ini Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis. Baru bilang, nanti kamu yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia.